Oke, kembali lagi ke kelas Lab Praktikum Aplikasi Komputer. Materi berikutnya adalah saya akan membahas satu bagian dari Excel di mana kita akan menampilkan hanya sebagian saja dari data yang kita miliki pada rangkaian data yang ada. Karena pada penulisan data yang ada pada satu komponen, biasanya datanya bercampur di sana atau datanya diisikan dalam satu sel. Nah, kita diminta untuk hanya menampilkan satu komponen saja dari data tersebut. Contoh sederhananya adalah ketika saya ingin menampilkan hanya beberapa bagian saja dari teks kesatuan. Ini dinamakan dengan fungsi substring. Substring ada terdiri dari left, ada mid, ada right, dan ada kombinasi di antaranya. Kita bisa periksa nanti. Nah, misalkan kita bisa gunakan fungsi left untuk hanya menampilkan beberapa bagian huruf dari kata kesatuan. Misalkan di sini kita akan hanya menampilkan huruf kesa. Di sini akan menampilkan satu, di sini akan menampilkan tuan. Nah, caranya adalah karena bagian dari kesatuan yang berisikan kesa berada pada bagian kiri, kita gunakan fungsi left. Caranya gunakan formula bar, kita bisa cari left pada bagian ini dia. Insert function, saya pilih search for a function, saya pilih left dan klik go. Di sini ada pilihan recommended, maka akan tampilan left search for function. Klik OK. Sintaksnya kita lihat bahwa di sini ada teks left itu sendiri, kurung buka, teks yang akan kita cari bagiannya, dan num of char atau jumlah karakter yang akan kita gunakan, akan kita ambil. Klik OK. Nah, sederhananya teksnya kita bisa mengetikkan kesatuan seperti ini. Dia otomatis menampilkan tanda petik. Kalau kita hanya ingin menampilkan teks kesa, maka kita lihat ada berapa huruf, ada berapa karakter. 1, 2, 3, 4. Ini dia hasilnya. Oke, atau kalau saya gunakan pengisian seperti ini, left, kurung buka, teksnya ada di sini. Kalau tadi kita ketikkan teksnya, sekarang kita berikan alamat pada sel E5. Sebanyak titik koma, 6 charge-nya adalah 4. Kurung tutup. Dapatlah kita teks kesa itu sendiri. Lalu bagaimana dengan right? Kita coba. Right hampir mirip dengan left, berarti kita akan mengambil bagian dari kanan sebanyak karakter yang kita inginkan. Contohnya adalah tulisan tuan. Kita gunakan right, kurung buka, sel E5 sebanyak 4 karakter. Berarti akan diambil NAUT. Hitungnya dari kanan. Kurung tutup, enter. Nah, ini yang mirip antara left dan right. Yang membedakan adalah penggunaan fungsi mid. Nah, kalau fungsi mid adalah, kita lihat, ini adalah M, fungsi mid, ini dia. Oke, bagaimana caranya fungsi mid? Fungsi mid berbeda dengan fungsi left dan right. Ada 3 komponen yang harus kita isikan. Yang pertama adalah teksnya, kesatuan, atau di sel E5. Ada 6 char sama seperti tadi dan ada start 6. Anda diminta untuk menghitung dimulai dari karakter keberapa dari sebelah kiri. Huruf S merupakan karakter ke-3. 6 char-nya adalah sebanyak SATU, ada 4 karakter. Oke, yang perlu diingat adalah start 6-nya dimulai dari huruf atau karakter ke-3. Karena kita gunakan huruf S sebagai awalan. Dan sebanyak 4 karakter ke kanan. SATU yaitu 4 karakter. Klik OK. Nah, inilah tampil gunakan fungsi left, fungsi mid, dan fungsi right. Nah, bagaimana dengan kalau kombinasi di antaranya adalah menggunakan angka dan sebagainya.
Contoh seperti ini. Misalkan saya punya data Senin 22. Nah, kita diminta untuk menampilkan data tertentu. Misalkan 22 Juni. Ini adalah bentuk teks. Kalau Anda diminta untuk menampilkan teks Senin, berarti Anda gunakan fungsi left, kurung buka, selnya, dan sebanyak berapa karakter. Ingat, di sini kita masih beroperasi pada teks biasa. Berbeda nanti kalau kita hanya ingin menampilkan data dari tanggal. Senin, 22 Juni, atau ada di E8, sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 karakter. Tampillah Senin. Kalau saya ingin menampilkan angka 22-nya bagaimana? Atau Juninya bagaimana? Kita coba yang Juni dulu. Sama dengan right, kurung buka, sel E8 sebanyak 1, 2, 3, 4 karakter. Oke. Nah, dengan angka 22-nya sama dengan mid, karena dia berada di tengah. E8, kita lihat dimulai dari karakter keberapa? S, E, N, I, N, spasi 22. Seninnya ada 5, spasinya adalah dihitung juga, jangan lupa, dan angka 2-nya dimulai dari karakter ke-7. Sebanyak 2 digit, 2 karakter. Nah, dapatlah angka 22. Kenapa spasi dihitung? Karena kalau kita tidak hitung, misalkan saya ganti jadi 6, tampillah spasi 2, bukan 22. Jadi, spasi juga menjadi bagian dari perhitungan start number-nya. Seperti ini. Nah, kita tingkatkan lagi. Kita bisa menentukan ketika kita hanya akan mencari karakter tertentu yang ada pada satu buah sel, di mana dia misalkan dibatasi hanya untuk karakter yang sebelum tanda tertentu, yaitu tanda strip seperti ini. Oke, nah kita bisa gunakan fitur pencarian pada sel dari data yang kita miliki dengan menggunakan fungsi find. Sama dengan find kurung buka. Nah, kita akan mencari apa yang kita cari, yaitu tanda stripnya. Find E12, karena IB strip kesatuannya ada di sel E12. Apa yang ingin kita cari? Nah, balik kita akan mencari tanda strip dari teks yang ada di sini. Kurung tutup. Nah, kita lihat bahwa hasilnya adalah 4. Artinya dari kiri dia merupakan karakter keempat. Seperti itu. Nah, kalau kita ingin hanya menampilkan IB dari data seperti ini, nah dengan adanya strip, kita tahu bahwa dia ada pada karakter keempat. Berarti kalau hanya IB saja, kita bisa gunakan fungsi lab dan mengambil angka 3. Sederhananya, kalau kita gunakan lab dari IB, kita bisa cari sebanyak 3 karakter, seperti ini. Nah, akan berbeda kalau Anda dihadapkan pada masalah seperti ini. Institut Kesatuan. Dengan hanya menggunakan satu rumus saja, kalau menggunakan IB seperti ini sama dengan Anda diminta untuk menampilkan institut, tapi dengan menggunakan karakter tertentu, tentu saja bisa, tapi tidak bisa kita generalisasikan kalau datanya banyak. Rumusnya harus berubah-berubah. Dengan lab, misalkan seperti ini. Sebanyak 9 karakter. Institut kelebihan, kita ambil 8. Nah, kita bisa gunakan manfaatkan fungsi find yang ada di sini. Kita lihat dengan menggunakan fungsi find, kita cari data strip, kita dapatkanlah bahwa strip ada di data karakter keempat. Ini juga sama, kalau kita gunakan fungsi find, dari data institut strip kesatuan, maka kita cari teks strip dari institut strip kesatuan, dia ada pada karakter ke-9, seperti ini. Nah, kita bisa manfaatkan ini untuk menggunakan fungsi lab.
kita masukkan ke dalam fungsi lab. Dengan lab, kurung buka, kita cari dari IBIK satuan, apa yang mau kita cari, atau sebanyak berapa karakter dari lab tersebut. Nah, kita manfaatkan fungsi yang tadi. Kita gunakan find, kurung buka, find-nya adalah strip dari data IBIK satuan. Oke. Maka tadi menghasilkan 4, karena kita hanya butuh IBIK-nya saja, 4 ini kita kurangi dengan angka 1, karena stripnya ada di karakter keempat. Fungsi find menampilkan strip saja, yaitu ada pada karakter keempat. Kita kurangkan dengan 1. Nah, kita selesaikan fungsi find-nya dengan kurung tutup, kita kurangi dengan 1, dan kita tutup fungsi left-nya, seperti ini. Dapatlah IB. Jadi kita tinggal copy ke bawah. Dapatlah institute. Misalkan ada nama lagi Farhan Strip Rinal B. Maka dengan fungsi ini kita lihat dia ada pada karakter ke-7. Karena kita ingin lab-nya saja, Farhannya saja sebelum strip, tinggal kita copy paste, maka dapatlah Farhan. Jadi berapapun karakter yang ada di sebelah kiri yang dibatasi dengan strip, kita bisa gunakan fungsi find untuk menentukan dari find ini berapa jumlah karakter dari kiri untuk fungsi left-nya. Fungsi left-nya tadi kalau menggunakan angka 9 atau karakter ada pada karakter 9, tapi institutnya hanya 8 huruf, berarti kita kurangkan dulu dengan angka 1. Ini fungsi dari pengurangan angka 1-nya. Oke, semoga fungsi lab mid-drag ini akan bisa Anda pelajari dengan baik, karena pasti banyak digunakan di materi-materi berikutnya. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.